Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat-nikmatnya yakni nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kultum singkat yang berjudul Manusia yang Pandai Bersyukur. Jamaah rahimani rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah melimpah. Bahkan terkadang kita tidak sadar Allah tetap menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat sehat, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu, yang ada yang patut untuk kita lakukan selain bersyukur atas rahmat dan rahimnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimani rahimakumullah. Syukur secara bahasa dapat diartikan dengan pujian kepada orang yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur merupakan kebalikan dari kufur. Sementara itu, syukur menurut istilah dapat diartikan dengan penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya, sesuai dengan tujuan penciptanya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Suatu ketika Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang membuat baginda menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau suka? Tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, kita mesti siap dalam kondisi apapun ketika bersyukur." Umar bin Khattab pernah berujar, "Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor unta, maka aku tidak peduli unta yang mana yang akan aku kendarai." Jamaah rahimani rahimakumullah. Syukur juga dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Maka dari itu, apabila kita mendapatkan pujian dari orang lain, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Yang artinya, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, syukur melalui ucapan. Syukur melalui ucapan dapat dilakukan dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia. Yang kedua, syukur melalui lidah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Yang ketiga, syukur melalui hati. Imam Sya'bani berkata dalam kitab yang berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kokoh bahwa segala yang diperoleh berada dalam genggamannya adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari orang lain. Yang keempat, syukur melalui anggota badan. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon perlindungan dan agar dihindarkan dari kemaksiatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dan kulmin singkat yang dapat kami bawakan pada malam hari ini yaitu, marilah kita semua selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Baik sekali nikmat yang sering tidak kita sadari yang telah Allah berikan kepada kita, seperti nikmat makan, nikmat berjalan, bernafas, bahkan nikmat yang bisa menggerakkan anggota tubuh pun termasuk nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, yang tidak bisa berjalan semudah kita, bahkan menggerakkan anggota tubuh pun seperti tangan susah. Dengan demikian, masihkah kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah menjadi kewajiban untuk kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Jamaah rahimani rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita menutup ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.